Berapa banyak manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi nggak sampai kepada tujuan. Apa sebabnya? Khilafus sunnah, menyelisihi as-sunnah. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan tata cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia yakin bahwasanya tata cara ibadah yang sedang dia lakukan adalah tata cara peribadatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan melahirkan pahala. Maka ini ada dua kelaziman. Kelaziman yang pertama, jika Anda mengamalkan atau Anda meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Rasul, Anda beramal dengan suatu amalan yang tidak diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan dari dua kelaziman. Kelaziman yang pertama, berarti engkau menuduh Rasul alaihi salatu wasallam tidak tahu. Kenapa demikian? Engkau meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Rasul, atau engkau mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya berarti Rasul nggak tahu, kan gitu. Beliau tidak tahu sehingga beliau tidak meyakini. Beliau tidak tahu berarti beliau tidak mengamalkan, kan gitu. Kenapa beliau tidak mengamalkan sesuatu? Karena beliau tidak tahu, kan itu kelazimannya. Apakah mungkin seorang Rasul, seorang utusan, di mana Allah mengutusnya, ternyata tidak mengetahui sesuatu sehingga tidak diyakini olehnya? Pahami kalimat saya. Ataukah mungkin seorang Rasul, dia tidak mengamalkan sesuatu disebabkan karena tidak tahu kalau ini adalah amalan, sehingga beliau tidak beramal dengannya? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ini kelaziman yang kedua. Kalau mereka mengatakan, ya Rasul tahu, Rasul tahu. Kalau mereka mengatakan, ya kami beramal dengan amalan ini, memang Nabi tidak meyakini, memang Nabi tidak mengamalkan, tapi pada hakikatnya Nabi tahu. Maka kelaziman yang kedua akan berlaku. Kalau kalian meyakini sesuatu yang Nabi tidak meyakininya, kalau Nabi atau kalian mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak mengamalkannya, sementara kalian meyakini Nabi tahu ini adalah suatu amalan, berarti kalian menuduh kalau Nabi khianat terhadap risalah. Kenapa tahu tapi nggak disampaikan, kan gitu? Kenapa tahu tapi kok nggak diamalkan? Kok tidak menghasung manusia kepadanya? Atau tidak mempersetujui ada satu amalan yang bisa diamalkan oleh umatnya? Maka para pelaku bid'ah, mereka tidak punya jalan kecuali dua kelaziman ini. Ketika mereka melakukan suatu amalan, ritual ibadah yang Nabi tidak mengamalkannya, Nabi tidak mempersetujuinya, Nabi tidak pernah menghasungnya, maka cuma ada dua kelaziman saja. Kelaziman yang pertama berarti Nabi tidak tahu, dan ini nggak mungkin. Nabi nggak tahu suatu syariat. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi tahu tapi diem. Ini pun khianat namanya. Kan itu saya kembali ingatkan, syukur jamaah ketika antum meyakini sesuatu yang diyakini oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika antum bisa mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan minder dikatakan Wahabi. Jangan minder dikatakan sebagai radikal. Jangan minder dikatakan sebagai ini dan itu. Jangan minder. Kuatkan keikhlasan antum di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berjalan menuju Allah dan tidak mencari ridho manusia. Karena ridho manusia suatu hal yang mustahil seorang bisa mewujudkannya. Tapi kalau antum cari ridho Allah, pasti Allah akan ridho dengan antum. Cuman antum ikutin jalannya. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Gampang, simple, mudah. Ikutilah jalan orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sudah diridhoi? Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu gelar mereka, radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho atas mereka.